Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah, di program Rahasia Investasi Sukses, kita kali ini mau bahas soal kuliner. Nah, buat teman-teman yang bergelut atau berkecimpung di bisnis kuliner, nah pas banget nih untuk menyimak video ini karena kita bakal ngobrol-ngobrol bagaimana nih rahasianya seorang pebisnis kuliner. Nah, sudah hadir bersama saya ada Pak William Kuncoro. Ini luar biasa, pemilik dari The Wheels. Halo. Halo. Apa kabar Pak Will? Baik. Wow, ini tempatnya keren banget nih. Saya beberapa kali datang kondangan, ya. Terus kemudian ada ulang tahun. Nah, hari ini saya bersyukur sekali bisa ketemu sama ownernya nih. Pak Will, gimana sih? Mungkin kenalan dulu nih. Sejak kapan sih Pak Will berkecimpung di kuliner ini? Oke. Pada awalnya sih sebenarnya nggak sengaja ya di Nggak sengaja ini. Dijerumusin atau gimana? Enggak juga sih. Sebenarnya waktu itu kuliah karena kita hospitality management, and then ada ada competition, dan iseng-iseng nyoba. Ternyata menang di Jakarta sama di for Indonesia ya. Jadi pada saat itu sih zamannya tahun berapa ya? 99 ya. Jadi zamannya waktu itu yang lomba itu yang ngadain si Bogasari. Bogasari tepung. Iya, kita tepung, bikin ya. apapun yang bahan dasarnya tepung. Tepung ya, dikreasikan ya. Ya, bisa kita bikin pasta and everything. Jadi waktu itu akhirnya kita menang. Iya. Nah di saat itu ya kita mulai mikir, karena waktu kuliah kan masih nggak tahu juga ya. Nanti setelah kuliah mau kerja apa. Habis itu setelah pikir-pikir kelihatannya bisa lumayan oke nih kalau di bisnis ini. Ya itu sih awal mulanya ya. Iya. Di awal-awal mulai suka, mulai terjun di bidang kuliner ini sih. Di tahun berapa tuh? 99 sih, 99 2000. Tahun 99 2000. Nah, lantas memulai The Wheels ini gimana? Kok Wheels sih memang kita mulai ini tahun 2014 ya. Ya selama hampir 13-14 tahun di dunia kuliner, memang kan saya dasarnya memang lebih ke French cuisine sama Thai cuisine, tapi saya melihat Indonesian food kayaknya bakal oke nih. Jadi pada tahun 2013-14 itu kita mulai berpikir tuh, gimana buat restoran Indonesian food yang decent, yang di tempat yang bagus lah ya, bersih. Karena biasanya Indonesian food kan selalu identik dengan makanan yang di pinggir jalan. Jadi kita berpikir bagaimana kita mentranslate Indonesian food ke dalam tempat restoran yang bersih, hygiene, nyaman. Dan juga kita berpikir pada saat itu kan orang kalau makan di hotel selalu kesannya mahal. Kesannya selalu nggak enak. Kecuali kalau makan di bintang 5 ya, udah jelas. Tapi kalau bintang 4 biasanya nanggung ya. Kayak nggak enak deh, udah mahal nggak enak. Nah ini challenge waktu itu kita buat, bagaimana kita bikin makanan yang affordable, tetapi di hotel bintang 4, ya kan, tetapi they can enjoy. Nah itu sih awalnya idenya untuk kita buat Wheels Kitchen sih. Nah tadi bicara soal masuk ke dunia kuliner yang otomatis ini kan udah lebih dari 10 tahun gitu ya. Nah dalam ini berhubungan sama passionnya sendiri sama Pak William atau enggak, atau cuman hanya jadiin bisnis aja? Ya awal pasti passion. Passion ya? Setiap di awal pasti passion. Pada saat in the early 2000, di awal 2000 ya passion. Untuk kita kerja di banyak restoran, fine dining di luar, kita sampai ya beberapa restoran, ya itu masih passion. And then beberapa tahun kemudian kita mulai banyak consulting di restoran, itu juga masih passion sih pasti. Tapi memang ya selalu ada masa transisi ya. Pada setelah after 10-12 years mulai sedikit passion itu jadi sesuatu yang akhirnya monoton. Rutinitas ya, jadi pasti rutinitas kan. Ya, jadi and then ya mungkin persimpangannya adalah tahun 2014-15 lah ya, 14-15 years di industri ini.
Tapi di situ saya melihat sih ada opportunity yang memang challenging. Ya tadi saya bilang bahwa orang nggak ada yang mau buka restoran dalam hotel. In that era nggak ada yang mau. Gitu. Jadi mereka selalu prefer restoran-restoran yang independen atau di tempat-tempat building. Nah di situ ya challenge lah. Dan challenge itu membuat saya lebih akhirnya tumbuh lagi deh passionnya. Karena ada sesuatu yang very challenging. Gitu. I think itu lah perjalanannya. Nah, Pak, waktu membuat konsep tadi kan makanan Indonesia berada di dalam hotel gitu kan ya. Nah, itu kan pasti butuh kapital, modal. Nah, bagaimana Pak William menanggapi ini? Ya, basically semua, I believe one thing is in business adalah it's always about partnership. Ya, even kita punya expertise apa yang ada di dalam yang kita bisa lakukan, which is kalau di bagian saya mungkin bicara in culinary, restoran management business dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, it's about partnership sih. That's why pada saat itu saya ketemu dengan beberapa teman, partner yaitu yang Veranda juga. Nah disitulah saya melihat kita punya partnership, artinya bicara capital, bicara apa, kita satu dengan yang lain kita saling support. Nah di situ mungkin awalnya ya, saya pikir meskipun ada capital, tetapi kalau tidak ada orang yang patient, tidak ada orang yang benar-benar menjalankan, ya juga nggak jadi juga. Tapi pada saat kita di bisnis restoran, kita bisa punya expertise, tetapi kita nggak punya cukup capital untuk kita running, ya bisa mati di tengah jalan juga. Iya, jadi saling membutuhkan lah ya. Exactly. Karena ya di restoran bisnis ini kan very intensif ya, artinya labor intensif, waktu juga harus intensif. Ya artinya bahwa capital ini is very important sih. Sih. Bukan cuma di awal, tapi untuk pertengahan dan juga growing kan. Sampai nanti jadi sustain ya. Iya, karena kan pasti kan juga di dunia kulineri ini kan ya pasti ada naik turun, udah gitu seasonal atau juga target market atau market yang berubah gitu kan ya. Nah untuk The Wheels ini termasuk kategori yang apa sih? Mungkin ada fine dining atau yang mungkin yang mungkin casual atau lebih ke mana? Kalau Wheels sih saya lihat sih lebih ke casual ya, karena memang kita aimnya pada saat awal kita hanya bicara bagaimana kita mendapatkan market yang affordable, mereka bisa bayar yang sesuatu produk yang affordable, they can enjoy the food, yaitu comfort food, yaitu daily food yang mereka makan. Jadi aim kita selalu bicara casual sih. Jadi orang bisa datang ke Will's Kitchen tuh at least dalam 1 bulan tuh minimal 3-4 kali. Ya. Jadi kalau saya lihat juga banyak sih tamu-tamu kita yang dia bilang tuh 1 bulan itu ada kondangan bisa 2 kali 3 kali betul-betul di Wheels juga. Di Wheels ya, iya termasuk saya nih. Iya. Tapi ya that's the things lah yang mau kita lakukan supaya akhirnya they can enjoy ya. Jadi mereka juga akhirnya kenal tempat kita juga sih. Gitu sih. Dan sekarang ini The Wheels udah berapa banyak sih? Kita ada 3. Ada 3. Yang pertama di Hotel Veranda Pakubuwono. Itu paling pertama nih ya? Pertama. Oke. Ya, baby yang pertama. And then yang kedua di Veranda Residence Puri. Iya. Ya kan, itu ada mixed apartment sama residence, service residence. Dan yang ketiga kita yang baru buka ya almost a year lah ya, 1 tahun. Itu ada di Lebak Bulus. Ada di Lebak Bulus. Gitu sih. Dan masing-masing memiliki keunggulan yang berbeda-beda atau gimana? Of course ya. Jadi artinya gini sih, saya selalu lihat kita apapun bisnis yang kita lakukan is always market driven kan. Jadi market segmen yang kita punya kan selalu different. Meskipun contohnya paling mungkin Pakubuwono Jakarta Selatan dengan di Puri Pesanggerahan ini Jakarta Barat, kita punya different segmen ya, different market ya, preference mereka yang different. Jadi of course pada saat itu kita harus dinamis ya, more dynamic untuk we evolve our product, ya kan, we evolve our service juga. Jadi itu yang mungkin saya lihat perbedaannya sih. Begitu pula dengan yang di Lebak Bulus,
Meskipun kita casual, tetapi market profile yang ke sana ternyata orang-orang yang lebih spender, ya kan, lebih apa ya, lebih suka dengan lifestyle. Ya, nah itu pun kita kira ya kita evolve lah ya, kita switch our product and services lah ya untuk meet the targets. Nah, pastinya kan tadi kan seperti Pak William bilang kan ada perbedaan. Nah, kalau di Puri dibanding Pakubuwono atau Lebak Bulus kan masing-masing beda-beda tadi. Kalau di Puri lebih segmennya lebih ke apa target marketnya? Segmen Puri lebih ke family ya. Lebih ke family ya. Lebih ke family, lebih ulang ke tahun, ya, birthday, dan engagement, small gathering dan lain sebagainya sih. Lebih ke arah situ sih. Kalau Pakubuwono lebih ke intimate wedding, lebih ke corporate launch, product launching, corporate gathering. Jadi Pakubuwono lebih ke arah B2B-nya kita yang strong juga sih. Kalau di sini lebih ke arah retail, customer base yang family gitu. Wah. Ya beda-beda lah. Jadi pas nih dapetin market-market yang beda-beda. Intinya datang ke The Wheels ya. Tinggal sukanya yang apa? Tinggal sukanya mana? Sukanya mana ya? Nah, selain Indonesian food yang pastinya menjadi strong poinnya ya, apalagi yang dikembangkan di The Wheels? Ya karena kebetulan kan kita memang bukan Indonesian pure restoran ya, karena kita ada di hotel, ada di service residence. Jadi kita lebih ke all around cuisine sih ya, termasuk ada Western sama Asian dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi memang banyak orang tanya kadang-kadang, oh ini fusion ya? Enggak sih saya bilang, karena ya saya selalu believe food itu harus punya roots sih. Ya roots yang memang authentic, original sih. Kadang-kadang saya selalu joking, kadang-kadang fusion itu jadi confused. Everything become confusing. Makanya there's a fusion ya. Ya, a lot of inilah ya orang yang kadang-kadang mau to that direction ya. Tapi kalau saya selalu believe it's about flavor, it's about ingredients, it's about the authentic daripada flavor. Nah itu kalau mau dimodernisasi paling lebih ke arah presentation ya. Ya tapi I think the authentic of semua rasa makanan nggak bisa dicampur-campur ya. That's the idea lah kita. Nah kalau dari tiga The Wheels ini, nah kebanyakan dari tiga ini mana menu-menu yang paling unggulan sih? Apakah sama di semua different? Beda-beda. Kalau di Pakubuwono sama sih sebenarnya, ada beberapa yaitu nasi goreng iga kita. Nasi goreng iga. Karena kita itu nasi goreng dengan sambal hijau, and then homemade, and then iganya kita pakai US punya. Jadi ya that's the thing sih saya pikir. Jadi iga yang kita bilang, kalau kita nggak mau bikin rasa iga macam-macam. Rasa iga ya yang rasa iga yang authentic Indonesian, yang rasa ada mungkin lengkuas, ginger, ada garlic, ya kan. Tetap selera Indonesia harus ada kecap manis, ya kan. Misalnya seperti itu gitu. Saya nggak bisa tiba-tiba saya masukin bahan-bahan yang bukan ingredients itu, tetapi yang saya elevate is more the ingredients ya. Jadi mungkin iga lokal makannya waktu sama iga yang dari US beda, itu aja sih. That's the idea sih, it's about our foodnya seperti itu sih. Itu Pakubuwono. Ya. Kalau di Puri? Puri, funny things ya, di Puri ini ternyata waktu muncul tuh yang paling laku itu adalah tahu gejrot. Tahu gejrot? Wah. Sebenarnya kita itu tahu ya gejrot. Cuman appetizer ya. Iya. Ternyata it's very famous gitu. Sampai akhirnya minta wifi passwordnya juga tahu gejrot. Gitu. Oh. Ya, jadi jokingnya. Iya. So famous with the tahu gejrot. Jadi everyone cuma sini apa tahu gejrot. Oh my god. Ya kan. Jadi I think ya tetap kita the taste is original lah. Kita juga nggak tiba-tiba tahu yang biasanya pakai tahu pong, kita tiba-tiba pakai tahu sutra, nggak juga sih, tetap tahu pong sih. Cabai rawit tetap cabai rawit sih gitu. Jadi I think the ingredients play the important roles ya. Jadi itu yang tetap kita pertahankan sih. Malah ini jadi peluang juga ya, karena banyak orang yang tadi pengen makan tahu gejrot, ini jadi peluang. Nah kalau bicara soal pandemi kan, pasti kan tunggu, satu pertanyaan saya lupa. Kalau yang di Lebak Bulus? Lebak Bulus ya. Sebenarnya Lebak Bulus, the idea waktu di awal itu adalah saya hanya sebenarnya mengcopy Pakubuwono menu ke Forest. Karena sama-sama selatan tuh ya? Iya, tapi saya elevate
a different level. Jadi kalau dulu iganya yang di Pakubono tuh misalnya Aussie, di sini saya pakai USDA Prime Black Angus. Jadi it's more the ingredient yang saya mainin sih sebenarnya. Tapi along the way the market change ya. Artinya mereka suka di sana dan mereka pengen explore. That's why ya ini mungkin tadi nyambung sedikit bahwa itu waktu sebelum pandemi. Jadi waktu di pandemi kita akhirnya create a set menu, tetapi set menu itu selalu berganti, change. Jadi every week change. Jadi kalau datang ke sana akan ada menu baru pasti. Tetap ada menu-menu yang otentik. Kayak nasi goreng iga kita. Itu selalu ada. Rawon oxtail kita. Soto Betawi kita yang pakai tadi US beef, ya kan? Ternyata tadi kemarin saya kapan tuh ke beberapa restoran yang lain, nggak salah di dekat sini, udah canggih juga sih restoran yang di Ruko aja. Soto Betawi pakai Wagyu beef. Ya ini soto di sini. Jadi saya pikir ya, that's the thing sih, memang ya realnya. Tetap kuahnya nggak boleh diapa-apain, tapi the ingredient yang kita elevate sih. Jadi that's the idea lah. Itu ya. Nah tadi bicara soal pandemi kan pasti ada mengalami adjustment atau gimana gitu. Tapi kan kalau dilihat karena ini tetap berjuang gitu kan, beradaptasi. Bagaimana Pak William melihat ini? Atau peluang-peluang apa yang bisa dilihat di pandemi ini? Oke, kalau di dalam restoran bisnis ya there's no magic word ya. Artinya nggak ada sesuatu yang tiba-tiba kita bisa langsung bikin bagus ya. Tapi it's more the efficiency di dalam operation kita sih. Kalau untuk di restoran based business ya. And then it's very revenue based segment. Artinya makanya kita nggak bisa selalu open every day. Tetapi kita lebih ke market event based supaya revenue kita juga terjaga dengan cost yang terkontrol juga sih. Jadi ya kalau untuk di restoran bisnis I think lebih seperti itu sih. And then berikutnya juga saya melihat bahwa it's about hygiene. It's about level hygiene yang harus ditingkatkan. Kalau kita di restoran bisnis kita ada namanya HACCP, yaitu Hazard Analysis Critical Control Point. Itu yang justru kita juga harus lebih elevate lagi di sana. Jadi I think ya siapa yang nanti paling bisa implement the best hygiene and itu then customer juga feel secure. Ya I think they will win the game sih. Itu kata kuncinya ya. I think itu sih. Karena kayak customer feel secure sih. I think it's very important ya. Kalau secure rasanya jadi enak juga sih. Enak dimakannya gitu ya. Kalau kotor gitu kesannya kayak apa ya? Belum makannya udah takut ya. Kotor nih, kayaknya ini infected nih dan lain sebagainya. Jadi ya it's about the psychology of our customers. Semua orang butuh makan, tinggal makan yang seperti apa ya dan bagaimana ya. Oke, nah kalau bicara tren kuliner dari Pak William sendiri di tahun 2021, apa yang Pak William lihat? Oke. So I believe begini sih, back then in 2015 saya sudah melihat bahwa in 2020 above ya, saya lihat bahwa cuisine itu harus spesifik sih sebenarnya. Fokus gitu. Fokus, spesifik. Jadi it's the specific restoran yang akan grow ya. Saya nggak bilang sukses juga sih. Tapi minimal mereka akan bertumbuh, mereka mulai mengumpulkan punya market yang fans sama mereka. Jadi artinya bahwa the cuisine must be very specific sih. Saya pikir itu sih nomor satu adalah very specific cuisine. Habis itu and then tren berikutnya adalah sesuatu yang lebih simplify sih. Makanya kalau saya pikir sih ke depan mungkin orang sudah nggak melihat lagi fine dining ya, karena terlalu rumit ya makannya ya. Mungkin kalau makan sama pacar nggak apa-apa sih, sekalian lama-lama ya kan. 12 course bisa 3-4 jam gitu ya kan. Tapi pulang masih lapar gitu loh. Jadi ya I think the younger crowd ya, the younger generation, I think dia lebih aim yang sesuatu yang lebih simplify sih. Ya, I'm not talking about price sih, karena price punya segmen masing-masing. Tetap aja ya. Price sih. Tahu gejrot walaupun mahal juga. Tapi simplify. Dia nggak mau bikin sesuatu yang complicated. Jadi apapun itu harus lebih simplify. Then the packaging. Packaging is play the important roles I think. Jadi packaging yang beautiful, yang eye catching, yang benar-benar related dengan the young generation. Itu yang akan nanti
catch their attention sih, saya pikir. Gitu ya. Dan The Wheels bisa melihat ini, bisa menjawab we start lah. Kita harus mulai lah. That's why kita mulai start di dalam cloud kitchen business kita nanti di bulan ini juga sama onwards. Oh, ini next ini. Tapi kita we create a 4 brands. Jadi 4 brands ini is very young. Satu kita bicara Sumoji yang nanti sebenarnya kita ada restoran kita bulan Juli buka di sebelahnya Will's Kitchen Pakubuwono. Wah, itu gambarnya is a sumo. Yang lain sumo. pada tutup, ini buka nih. Iya, harus ya. Lagi ya kan, Mantap, maju terus ya kan. We burn the bridge. Strateginya attack nih. Ya. Kalau kemarin waktu rame attack nggak ada yang kelihatan kan. Kalau ini semua ini mungkin kita akan ada crowd attention yang bisa crowd kita ambil. Attention ya. Gitu sih. Iya. Jadi Sumoji is more Japanese tapi yang lebih simplify, affordable. Yes. Jadi lebih yang mereka makan sih. Tapi ada moshi itu selalu. And then ada second brand kita Kung Fu, yaitu is very ini ada sebenarnya oriental food kita, yaitu is more like beef black pepper, chicken kung pao. Ini the idea sebenarnya gini sih. Ini the brand is very fun. Karena kita pakai illustration semua dan it's very fun. Tapi the product, saya tuh punya pandangan begini. Saya tuh lihat banyak orang-orang yang sebenarnya the young generation yang kayak mereka udah lupa makanan-makanan ini. Padahal in my era kita selalu makan makanan ini. Gitu. Tapi I think bukan soal makanan yang mereka nggak suka, tetapi the packagingnya. Tiba-tiba ke Chinese ke Chinese restoran yang yang 30 years old kayaknya very dull jadi they're not fun anymore. Nah, saya mau bikin sesuatu oriental food yang fun. Diangkat itunya ya. Yes. And then Indonesian food Will's punya adalah kalau saya masukin Will's Kitchen itu serius. Jadi saya bikin namanya Gang Senggol. Wow, Gang Senggol. It's very Indonesian flavor kayak di sana. Nah, ini very authentic Indonesian flavor. Nah, satu lagi Forest punya kita sebut Forest Deli, is about healthy sih. Karena sekarang younger generation ini apapun economic skill mereka, the hygiene prioritas utama awareness-nya mereka itu sudah ada gitu. Iya kan, health, habis itu sesuatu yang lebih healthy food dan mereka lebih aware lah. Jadi Forest Deli akan play that role sih supaya makanan-makanan kita yang sebenarnya low carbs, ya kan, itu yang nanti kita masukin di sini. Dan satu lagi bicara sebenarnya children's menu sih di sini di Forest Deli karena lengkap nih. I don't know ya, saya nggak melihat banyak children's menu di delivery. Jadi saya lihat ada gap market yang bisa kita isi. Dan jadi peluang gitu ya. I think itu sih, ya kan, karena kalau lihat di restoran based business secara offline semuanya kelihatannya kok a lot of things yang negatif. Contohnya dulu sitting capacity kita 80, sekarang 40. Iya. Kadang-kadang jadi 20 karena cuma 25%. Iya. Ya kan? Jadi a lot of things yang akhirnya kita economic skill kita dibatasin sih. Iya. Sedangkan kalau di delivery based business kan economic skillnya adalah pesanan. Betul. Bagaimana bisa meningkatkan pesanannya ya. Jadi I think food business akan mulai mengarah ke sana sih. Delivery business akan mulai naik sih, sama maybe frozen ya. Frozen food ya. Itu juga jadi ini ya. I think itu sih. Wow, ini kan setiap orang harus makan ya tetap ya. Iyalah. Kita di Indonesia demografi ya kan banyak dan harus butuh makan. Dan tinggal bagaimana mengisi ini aja. Wah, keren banget. Nah, kalau bicara soal The Wheels kan ini kan berhubungan juga sama kayak vacation. Kayak saya lihat yang di Lebak Bulus kan juga ada pemandangan ya, kolam renang yang ageless gitu, pemandangan hijau-hijau, jadi hubungan sama vacation gitu ya. Ini juga berlaku di Pakubuwono juga kan ada pinggir kolam renang juga gitu. Memang itu yang sengaja diangkat. Ya of course ya, tapi karena ya one thing saya believe restoran business is about serving the food ya, good food ya. Nomor satu. Jadi orang makan harus enak sama kenyang. Nomor satu ya, the basic needs. Enak kenyang. And then second adalah bicara sebenarnya the enjoyment sih. Itu ya. Jadi enjoyment ini yang kita lagi ke arah ya, bicara apa ya, they can enjoy the ambience. Iya. Ya kan, besok karena social life kan orang tetap perlu gathering ya. Iya. Nah ini yang sebenarnya kita aim juga sih, supaya ya people comfortable lah ya, nyaman, bisa lihat view. Apalagi zaman sekarang semua maunya order kan. Iya betul. Jadi
Lebak Bulus meskipun kita bangun di tahun 2019, tapi that's the idea lah ya. Satu veranda, kita bicara veranda, bicara outdoor living, ya kan. Tapi second juga kita restoran, makanya kenapa restoran kita sekarang semua indoornya cuman 1/3, tapi outdoornya bisa 2/3, bisa lebih besar sih. Jadi kebetulan sekarang kayak Lebak Bulus ya outdoornya lebih penuh daripada indoor ya. Gitu. Oke, nah mungkin rahasia khususnya Pak William nih, mungkin Pak William bisa share tips nih buat orang-orang yang mau memulai bisnis kuliner, kan pasti dilihat ini ternyata banyak peluang juga ya. Apa yang Pak William bisa share? Ya kalau saya lihat ini sih ya, just do it kali ya, just do it aja sih. Just do it. Ya kan, jangan terlalu banyak mikir dulu sih. Ya kan, ya memang gini, kita nggak boleh terlalu aim yang too high, artinya it's about capital, kemampuan kita. Tetapi pada saat kita memulai sesuatu, there's no perfect start sih saya lihat. There's no perfect start. You just do it, and then in the process, there's always a learning curve. Nah di situ yang kita nanti pick up our experience, our mistake. Our things yang kadang-kadang kita do the stupid things di situ. Jadi, and then ya dari situ kita grow again sih, and then never give up lah. Ya kan. I think karena in every business ya, I think ya, paling especially in the F&B business yang long hours ya, kita working hours bisa 14-16 hours a day dulu in the younger era ya kan. Jadi saya melihat bahwa it's about the patient juga sih. Jadi pada saat kita fail, kita masih punya energi nggak sih untuk kita bangkit lagi. If you really have a passion you will find that energy gitu. Membiayai passion. Untuk you grow again, you build again gitu loh. Jadi I think that's the important thing sih. I think I think for the last 20 years saya build I don't know, maybe 20-30 restoran, a good restaurant, a dining restaurant, ya kan, di semua artinya dining, and then coffee shop, event space, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi there's a good and bad times lah, ya kan. Tapi ya we enjoy the ride lah ya. Enjoy the ride. Wow. Hopefully when we finish the race, ya kan. There's still a victory lah yang kita ada. Bawa piala aja. Iya, kayak there's a victory ya kan. Jangan sampai tiba-tiba udah gak ada lagi nih rasanya. I think that's very important. Ya, tapi ya you need to enjoy sih. I think kita nggak boleh bikin restoran juga F&B business because kalau saya pikir kalau kita pengen dapat a big money atau kadang-kadang big profit karena restoran, I think that's the wrong start. You need to start with did you enjoy this thing gitu. Karena enjoy aja masih banyak masalah gitu. Enjoy masih banyak painful gitu, masih banyak suffering gitu. Nggak enjoy kan. Jadi I think when you enjoy and then you build brick by brick lah. Then after that hopefully you can build a castle kan. Wow. Pak William, yes, thank you so much. Thank you so much Pak William, sukses buat The Wheel dan juga semua bisnisnya nih yang akan dimulai di 2021. Kita udah banyak belajar. Nah teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama Pak William Kunchoro. Buat teman-teman yang di bisnis kuliner, pastinya lewat video ini kita bisa belajar bagaimana nih rahasia-rahasia pembisnis kuliner ya untuk bisa memenangkan kompetisi di market, ya kan. Selalu ada peluang ketika kita melihat celah-celah mana nih yang bagus, dan yang tadi bagaimana juga mendapatkan kapital, ya pastinya butuh integritas, nama baik yang bagus, koneksi yang bagus. Terima kasih telah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses bersama saya Ruby Herman. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Thank you. Thank you.